Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dinia Kholida SSTS Gizi MPH. Di sini kami dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil diskusi kami terkait laporan Plan of Actions atau POA di unit kerja rekam medis berdasarkan artikel gambaran stres kerja pegawai rekam medis Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang. Di sini kami beranggotakan 5 orang, terdiri dari Salsabila Azahra Putri Hashim, Mutia Salsabila Wijayanti, Bilbina Cita Laksma, Yojarum Pangesti, dan Syanas Asafa Putri Fatihim. Baik, untuk pendahuluan latar belakang, stres adalah kondisi negatif seseorang yang terjadi apabila mendapat suatu tekanan maupun tuntutan yang membebani. Stres dapat terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan. Hal ini dipicu oleh kondisi lingkungan kerja yang kurang baik, komunikasi yang kurang efektif, serta terjadinya konflik antar sesama pekerja maupun dengan pemimpin. Untuk itu, rumah sakit sendiri merupakan unit pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, serta penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Sartika dan kawan-kawan di ruang rekam medis Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang, yang meliputi analisis reporting, coding indexing, dan filing, masih sering terjadi duplikasi nomor rekam medis karena peran petugas pendaftaran yang kurang menjalankan fungsinya dengan baik, serta sarana prasarana yang tidak beraturan. Untuk itu, diperlukan pembuatan rencana aksi yang diharapkan mampu dijadikan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Poin B, rumusan masalah. Yang pertama ada, apa yang dimaksud dengan stres kerja, lalu apa yang menyebabkan karyawan mengalami stres kerja, dan bagaimana upaya penanganan stres kerja pada karyawan. Selanjutnya yaitu tujuan. Untuk mengetahui bentuk dan definisi stres kerja yang dialami oleh karyawan, untuk mengetahui penyebab stres kerja yang dialami karyawan sehingga bisa ditangani dengan tepat, dan untuk menentukan penanganan yang tepat bagi karyawan yang terbukti terpapar stres kerja. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami, Salsabila Zahra. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada poin A yang memaparkan tentang analisis masalah. Stres kerja merupakan penyebab kurang optimalnya pekerjaan pegawai di Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang. Pegawai mengalami stres kerja akibat adanya konflik antara tuntutan keluarga dan tuntutan instansi. Lingkungan kerja yang kurang nyaman serta komunikasi yang juga tidak efektif. Stres kerja yang dialami pegawai menyebabkan terjadinya filing yang tidak rapi, pengembalian dokumen rekam medis pasien yang terlambat, penomoran ganda hingga duplikasi dokumen rekam medis. Gejala stres kerja yang dirasakan oleh pegawai meliputi sering merasakan kulit pucat, terasa dingin saat bekerja, aliran darah yang cepat saat bekerja, pernafasan meningkat saat bekerja, otot tegang, merasa marah, merasa tegang, merasa cemas, dan sukar berkonsentrasi dalam bekerja. Juga terjadi sulit tidur dan cepat merasa lelah dan letih. Selanjutnya di poin B ada identifikasi masalah. Yang pertama, belum adanya pelayanan pembinaan atau konseling bagi tenaga kerja. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan pegawai menyebabkan terjadinya penumpukan dokumen rekam medis di filing. Yang ketiga, lingkungan kerja pegawai kurang nyaman. Poin C adalah tujuan program. Pertama, menganalisis tingkat stres kerja di unit rekam medis. Yang kedua, mengukur dampak stres kerja terhadap kinerja dan kesejahteraan pegawai rekam medis. Yang ketiga, menyusun rekomendasi untuk mengurangi tingkat stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai rekam medis. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sanas Asafa, dipersilakan. Selanjutnya yakni kami mengkaji hambatan dan kelemahan dari program yang akan kami lakukan. Yang pertama yakni hambatan yang mungkin terjadi. Kami menemukan adanya keterbatasan sumber daya, yakni kurangnya dana untuk meningkatkan sistem manajemen rekam medis dan mengimplementasikan teknologi yang lebih baik, dan juga kurangnya pelatihan terhadap staf, sehingga kurang terlatih dalam manajemen rekam medis, yang mengakibatkan beban kerja berlebih pada staf yang ada. Kemudian yang kedua yakni teknologi yang tidak memadai, lalu budaya dan sikap kerja. Sikap negatif terhadap perubahan sistem dan teknologi baru yang dapat meningkatkan stres kerja, serta hambatan dari staf itu sendiri yang enggan berubah dari prosedur manual ke sistem elektronik. Selanjutnya yakni manajemen yang tidak efektif. Terjadi
kebijakan yang tidak jelas tentang manajemen rekam medis dan penanganan stres kerja. Kemudian kurangnya dukungan dari manajemen termasuk pelatihan yang memadai dan pengakuan terhadap pentingnya kesehatan mental. Lalu yang kedua yakni kelemahan dari program. Yang pertama, desain program yang kurang tepat, kurangnya evaluasi dan monitoring, sehingga tidak adanya mekanisme yang memadai untuk mengevaluasi efektivitas program dalam mengurangi stres. Yang ketiga, keterbatasan pelatihan dan pengembangan. Lalu selanjutnya, ada manajemen beban kerja yang belum dibagi secara rata. Selanjutnya, yakni susunan tabulasi POA yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mutia. Silakan. Selanjutnya yaitu susunan tabulasi POA. Kegiatan melakukan survei terkait sumber masalah stres kerja. Tujuan mengetahui dan memahami akar penyebab dari stres kerja pegawai. Dengan memahami penyebab stres, perusahaan dapat merancang strategi yang tepat untuk membantu karyawan mengelola stresnya. Sasaran pegawai bagian rekam medis, biaya atau sumber dari dana rumah sakit. Waktu dan tempat 3 bulan sekali atau di ruang rapat. Penanggung jawab bidang kepegawaian. Selanjutnya, kegiatan menyediakan pembinaan dan konseling. Tujuan, pekerja dapat menemukan solusi terkait permasalahan dalam pekerjaan yang telah mereka sampaikan, serta mendapatkan pembinaan untuk mengatasi stres kerja. Sasaran, pegawai bagian rekam medis yang mengalami stres kerja dan membutuhkan konseling. Biaya atau sumber, biaya konselor atau sumber daya rumah sakit. Waktu dan tempat di ruang rapat. Penanggung jawab yaitu bidang kepegawaian. Selanjutnya, kegiatan mengatur ulang dan membagi rata beban kerja agar tidak tumpang tindih. Tujuan, pekerja bisa melakukan tugasnya masing-masing dengan maksimal tanpa terbebani dengan tugas di luar tugas pokoknya. Sasaran, pegawai bagian rekam medis yang mengalami stres kerja dan membutuhkan konseling. Biaya atau sumber dari sumber dana rumah sakit. Waktu dan tempat di ruang rapat, penanggung jawab kepala unit rekam medis. Selanjutnya, komponen nama. Nama POA atau kegiatan yang jelas sudah. Komponen tujuan yang jelas dan dapat diukur sudah. Kegiatan, jenis kegiatan yang dilaksanakan sudah. Sasaran, target atau prioritas masalah sudah. Jadwal, susunan waktu mulai persiapan sampai pelaporan belum. Petugas siapa yang terkait dan bertanggung jawab sudah. Organisasi, susunan organisasi dan uraian tugas belum. Bahan dan alat material yang dibutuhkan sudah. Informasi data yang diperlukan sudah. Keuangan, sumber dana, dan realisasinya sudah. Tolak ukur keberhasilan, tentukan target keberhasilan dan cara evaluasi belum. Pelaporan, cara dan kapan dilaporkan belum. Selanjutnya, kesimpulan akan dilanjutkan dengan rekan saya, Bilbina. Baik, yang selanjutnya di sini ada kesimpulan, stres kerja merupakan penyebab kurang optimalnya pekerjaan pegawai di Rumah Sakit Bakti Wiratamtama, Semarang. Pegawai mengalami stres kerja akibat adanya konflik antara tuntutan keluarga dan tuntutan instansi, lingkungan kerja yang kurang nyaman, serta komunikasi yang tidak efektif. Stres kerja yang dialami pegawai menyebabkan terjadinya rug filing yang tidak rapi, pengembalian dokumen rekam medis yang terlambat, penomoran ganda, hingga duplikasi dokumen rekam medis. Gejala stres yang dirasakan oleh pegawai meliputi sering merasakan kulit pucat dan terasa dingin saat bekerja, aliran darah sangat cepat saat bekerja, pernafasan meningkat saat bekerja, otot tegang saat bekerja, merasa cepat marah, merasa tegang saat bekerja, merasa cemas saat bekerja, sukar berkonsentrasi dalam bekerja, sulit tidur setelah bekerja, dan cepat merasa letih setelah bekerja. Rencana yang akan dilakukan untuk menyikapi masalah di atas antara lain yaitu melakukan survei terhadap tingkat stres kerja pegawai bagian rekam medis untuk mendapatkan data real guna mengambil langkah penanganan yang tepat sasaran. Kemudian menyediakan pembinaan dan konseling bagi pegawai yang mengalami stres kerja yang berat sehingga bisa meregulasi stres yang dihadapi dan tidak mengganggu kinerja pegawai dalam melakukan tugasnya sebagai seorang perekam medis. Perencanaan ini juga dapat digunakan oleh pihak rumah sakit untuk kemudian mengatur dan mengorganisir beban kerja agar tidak tumpang tindih pada satu pihak.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.